Malam yang tenang di kota itu tampak seperti memberikan jeda dari segala kekacauan yang melanda hidup Laras. Namun, di dalam rumahnya, pikirannya tetap berkecamuk. Laras duduk di meja kerja kecilnya, memandang secarik kertas kosong yang dia siapkan untuk menuliskan keputusannya. Tetapi pena di tangannya tak pernah bergerak. Pagi hari, ketukan di pintu membuat Laras terbangun dari tidur singkatnya. Dava berdiri di depan pintu, membawa sarapan dan secangkir teh hangat. "Maaf mengganggu," katanya dengan senyum kecil. "Aku tahu kamu kurang tidur, jadi aku bawakan ini." Laras tersenyum samar. "Terima kasih, Dava. Kamu selalu tahu apa yang kubutuhkan." Dava duduk di seberangnya, memandang wajah Laras yang terlihat lelah. "Aku tidak akan menanyakan apapun tentang Arya atau keputusanmu. Tapi satu hal yang ingin kukatakan, Laras, jangan biarkan dirimu terbebani oleh apa yang diinginkan orang lain. Dengarkan hatimu." Laras mengangguk pelan. Kata-kata Dava terasa menenangkan, meski hatinya tetap dipenuhi keraguan. Di tempat lain, Arya duduk di ruang kantornya yang sepi. Adi berdiri di sampingnya, membawa laporan terbaru tentang Nadia. "Pak Arya, kami baru saja menerima informasi bahwa Nadia telah berhubungan dengan seseorang untuk melancarkan serangan balik. Orang ini punya reputasi buruk dan cenderung bertindak ekstrim," kata Adi, raut wajahnya penuh kekhawatiran. Arya mengepalkan tangannya. "Dia tidak akan berhenti sampai dia menghancurkan segalanya. Pastikan semua langkah pencegahan dilakukan. Aku tidak akan membiarkan dia menyentuh Laras." Adi mengangguk. "Baik, Pak, tapi saya sarankan Anda berbicara langsung dengan pihak berwenang. Ini bisa menjadi ancaman serius." Arya termenung sejenak. "Aku akan melakukannya, tapi aku juga harus memastikan Laras aman. Bagaimanapun, dia prioritas utamaku." Di taman yang sama tempat mereka bertemu sebelumnya, Nadia kembali menunggu Laras. Kali ini, dia terlihat lebih terorganisir dan lebih percaya diri. Ketika Laras akhirnya muncul untuk menghirup udara segar, Nadia mendekatinya tanpa ragu. "Kamu tidak akan menghindariku kali ini, kan?" tanya Nadia dengan nada sinis. Laras menghela napas panjang, mencoba tetap tenang. "Aku tidak punya apapun untuk dibicarakan denganmu. Tapi aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu," jawab Nadia sambil menunjukkan sebuah amplop coklat. "Di sini ada semua bukti bahwa Arya tidak sepenuhnya jujur padamu." Laras ragu sejenak, tetapi akhirnya menerima amplop itu. Dia membuka isinya dengan hati-hati dan menemukan foto-foto Arya bersama Nadia di berbagai tempat. "Itu bukan apa yang kamu pikirkan," Nadia berkata dengan senyum miring. "Tapi cukup untuk membuatmu berpikir ulang tentang keputusanku." Laras menatap foto-foto itu dengan hati yang remuk. Ia tak tahu apakah ini adalah rekayasa atau kenyataan. Malam itu, Arya datang ke rumah Laras tanpa pemberitahuan. Dava, yang ada di sana, langsung berdiri di depan pintu seperti penjaga. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Dava dengan nada dingin. "Aku harus bicara dengan Laras." "Ini penting," jawab Arya dengan tegas. Dava hendak membalas, tetapi suara Laras menghentikannya. "Biarkan dia masuk, Dava." Di dalam rumah, Laras menatap Arya dengan wajah penuh kebimbangan. "Nadia memberiku ini," katanya, menyerahkan amplop berisi foto-foto itu. Arya melihat isinya dan mendengus marah. "Ini rekayasa. Aku tidak tahu kapan foto-foto ini diambil, tetapi aku tidak pernah melakukan apa yang Nadia klaim." Laras tetap diam, tak yakin harus percaya atau tidak. "Aku tidak akan memaksa kamu untuk percaya padaku," lanjut Arya. "Tapi aku bersumpah akan membuktikan semuanya. Aku tidak akan menyerah, Laras. Aku mencintaimu." Dava, yang diam sejak awal, akhirnya angkat bicara. "Cinta tidak cukup untuk memperbaiki sesuatu yang sudah rusak, Arya. Laras butuh lebih dari itu, dia butuh kepercayaan, sesuatu yang sudah kamu hancurkan." Arya menatap Dava dengan mata tajam, tetapi memilih untuk tidak membalas. Dia tahu, dalam hal ini, Dava benar. Sementara itu, di apartemennya, Nadia menerima telepon dari seseorang. Suaranya terdengar dingin dan penuh ancaman. "Semua sudah siap, kamu tinggal memberi perintah." Nadia tersenyum puas. "Lakukan, pastikan semuanya terlihat seperti kecelakaan." Pria itu menjawab singkat sebelum memutus panggilan. Nadia memandang keluar jendela, merasa puas dengan rencananya. Malam itu, Laras duduk sendirian di balkon rumahnya, mencoba menjernihkan pikiran. Namun, sebuah pesan anonim yang dikirim ke ponselnya menghentikan segalanya. "Berhati-hatilah,
Bahaya sedang mengintaimu. Laras menatap pesan itu dengan rasa takut dan kebingungan. Apakah ini ancaman, atau seseorang mencoba memperingatkannya? Pesan anonim itu menggema di benak Laras, membuatnya sulit untuk bernapas. Dia mencoba menghubungi nomor pengirim, tetapi seperti yang diduga, nomor tersebut tidak dapat dihubungi. Dava, yang masih berada di rumahnya, memperhatikan kegelisahan Laras. Apa yang terjadi? Kamu terlihat sangat terguncang. Laras menunjukkan pesan tersebut tanpa berkata apa-apa. Dava membaca isinya dan langsung terjaga, matanya menyiratkan kekhawatiran mendalam. Kita harus lapor polisi, saran Dava dengan nada serius. Tapi siapa yang akan percaya? Pesan ini tidak ada bukti kuat apapun, jawab Laras dengan suara pelan. Kalau begitu, jangan anggap ini remeh. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu sendirian, tegas Dava. Laras ingin membantah, tetapi di dalam hati, dia merasa kehadiran Dava memberikan rasa aman yang sangat dia butuhkan. Sisi lain Nadia, di apartemennya, Nadia membuka sebotol anggur sambil menikmati keberhasilannya sejauh ini. Namun, kebahagiaannya terganggu oleh suara bel pintu. Saat dia membuka pintu, seorang pria berpakaian hitam dengan wajah tak bersahabat masuk tanpa permisi. Kamu terlalu cepat bergerak, ucap pria itu dengan nada penuh ancaman. Aku membayar kamu untuk melakukan pekerjaan ini. Jangan ajari aku apa yang harus dilakukan, balas Nadia dengan nada tajam. Pria itu mendekat, membuat Nadia sedikit mundur. Aku hanya mengingatkan, jika ini gagal, aku tidak akan segan-segan menyeretmu bersamaku. Jangan lupa siapa yang lebih berkuasa di sini. Nadia menelan ludah, tetapi tetap berusaha terlihat tenang. Tidak akan gagal. Laras tidak secerdas itu untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Pria itu tertawa kecil sebelum pergi, meninggalkan Nadia yang mulai merasakan ketegangan yang tak pernah dia duga sebelumnya. Malam semakin larut, tetapi Laras tidak bisa tidur. Setiap suara kecil dari luar rumahnya membuatnya waspada. Di luar sana, seseorang sedang mengamati rumahnya. Sosok bayangan itu berdiri diam di seberang jalan, memastikan setiap detail situasi di dalam rumah Laras. Ketika dia melihat Dava berjaga di ruang tamu, bayangan itu mengambil ponselnya dan mengirim pesan lain. Target tetap di bawah pengawasan. Menunggu instruksi. Balasan cepat datang, pastikan tidak ada saksi. Bayangan itu mengangguk pelan sebelum menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan jejak rasa takut yang belum disadari Laras dan Dava. Keesokan harinya, Arya muncul di depan rumah Laras dengan wajah cemas. Sebelum dia sempat mengetuk pintu, Dava sudah lebih dulu membukanya. Arya, apa lagi yang kamu inginkan? Tanya Dava dengan nada dingin. Aku hanya ingin memastikan Laras baik-baik saja. Aku mendengar sesuatu dari Adi tentang Nadia, jawab Arya serius. Laras, yang mendengar suara mereka, muncul dari dalam. Apa yang kamu dengar? Tanyanya sambil memandang Arya penuh selidik. Nadia sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Aku tidak tahu detailnya, tetapi aku yakin dia tidak hanya ingin menghancurkan hubungan kita, dia juga ingin menyakitimu, kata Arya. Laras terdiam. Pesan anonim yang dia terima semalam mulai terasa semakin masuk akal. Kalau begitu, kenapa kamu tidak melaporkannya ke polisi? Tanya Dava dengan nada menantang. Aku sedang mengumpulkan bukti. Ini tidak mudah karena Nadia sangat licik, jawab Arya. Tapi aku butuh kamu percaya padaku, Laras. Laras hanya menatap Arya tanpa kata, sementara Dava tetap berdiri di antara mereka, seperti perisai. Malam itu, ketika suasana mulai tenang, Laras mendengar suara mencurigakan dari luar rumah. Dia mengintip dari jendela dan melihat bayangan seseorang bergerak cepat di halaman depan. Dava, panggil Laras dengan panik. Dava, yang sedang berada di dapur, segera berlari ke arahnya. Apa yang terjadi? Ada seseorang di luar, bisik Laras sambil menunjuk ke arah jendela. Dava mengintip dan melihat sekilas sosok itu. Tanpa pikir panjang, dia mengambil tongkat besi yang ada di dekat pintu dan keluar untuk memeriksa. Namun, saat dia membuka pintu, bayangan itu sudah menghilang. Dava memeriksa sekitar dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan apapun. Ketika dia kembali masuk, dia menemukan secarik kertas tergantung di pintu. Tulisan di atasnya membuat darah Laras membeku. Ini peringatan terakhir. Dava meremas kertas itu dengan marah. Laras, ini sudah di luar batas. Kita harus melibatkan polisi sekarang. Laras mengangguk, akhirnya menyadari bahwa ini bukan lagi sesuatu yang bisa dia hadapi sendirian. Di tempat lain,
Nadia mendapat kabar bahwa rencananya berjalan sesuai keinginan. Tapi dia tidak tahu, Arya dan Adi sedang melacak setiap langkahnya. Sementara itu, Laras harus bersiap menghadapi ancaman yang semakin nyata. Keputusan besar kini tidak hanya tentang siapa yang dia pilih, tetapi juga bagaimana dia akan melindungi dirinya dari bahaya yang semakin dekat. Setelah menerima ancaman terakhir, Laras akhirnya memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Dava menemani Laras ke kantor polisi di pagi hari, sementara Arya tetap di belakang, mencoba menyelidiki lebih jauh tentang Nadia. Petugas polisi yang menangani laporan Laras mendengarkan dengan seksama, meskipun awalnya terlihat skeptis. Namun, saat Laras menunjukkan pesan-pesan ancaman yang dia terima, petugas mulai menganggap ini serius. Kami akan menempatkan pengawasan di sekitar rumah Anda. Namun, sebaiknya Anda juga berhati-hati, ujar petugas itu. Dava menyetujui langkah tersebut. Kami juga akan memastikan Laras tidak sendirian sampai situasi ini terkendali. Sementara itu, Arya berhasil mendapatkan akses ke beberapa rekaman CCTV di sekitar apartemen Nadia melalui bantuan temannya, Adi. Di salah satu rekaman, mereka melihat Nadia bertemu dengan seorang pria berpakaian hitam yang mencurigakan. Ini dia, ujar Arya sambil menunjuk layar. Aku yakin dia adalah orang yang bekerja untuk Nadia. Adi memperbesar gambarnya. Tunggu, aku mengenali wajah ini. Dia sempat terlibat dalam beberapa kasus penyerangan sebelumnya, tapi berhasil lolos karena kurangnya bukti. Arya mengepalkan tangannya. Ini cukup untuk melaporkan Nadia. Kita hanya perlu memastikan polisi tahu tentang ini. Namun, sebelum Arya sempat menghubungi polisi, Adi memperingatkannya. Hati-hati, jika dia tahu kita menyelidikinya, dia bisa menyerang kita juga. Arya mengangguk. Aku tidak peduli. Laras harus tahu bahwa dia tidak sendirian menghadapi ini. Di tempat lain, Nadia semakin frustasi melihat bahwa Laras tetap bertahan meski sudah menerima ancaman. Dia memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih ekstrim. Kalau kita tidak bisa membuatnya takut, kita buat dia jatuh dalam jebakan, kata Nadia kepada pria berpakaian hitam yang kini dikenal sebagai Bayu. Apa rencanamu? Tanya Bayu dengan nada datar. Nadia tersenyum licik. Kita buat seolah-olah Arya yang menjadi ancaman baginya. Dengan begitu, dia akan menjauh dari semua orang yang peduli padanya, termasuk Dava. Bayu mengangguk, memahami maksud Nadia. Laras, yang kini ditemani Dava di rumah, merasa sedikit lebih tenang dengan adanya pengawasan polisi di sekitarnya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Malam itu, dia menerima paket tak dikenal di depan pintu. Ketika Dava membukanya dengan hati-hati, mereka menemukan sebuah foto Arya bersama Nadia di sebuah restoran. Di belakang foto itu tertulis pesan, "Siapa sebenarnya musuhmu?" Laras terdiam, pikirannya mulai dipenuhi keraguan. Dava membaca pesan itu dengan raut wajah serius. Ini jelas jebakan, kata Dava, mencoba menenangkan Laras. Nadia ingin kamu meragukan Arya. Jangan biarkan dia memengaruhi pikiranmu. Namun, di dalam hatinya, Laras tidak bisa menghilangkan kecurigaan. Di luar, Bayu mengawasi rumah Laras dari kejauhan. Dengan sigap, dia mengamati setiap pergerakan. Saat melihat mobil polisi lewat, dia segera melaporkannya pada Nadia. Pengawasan semakin ketat, lapor Bayu. Nadia tertawa kecil. Bagus, kalau mereka sibuk menjaga Laras, kita punya waktu untuk menyelesaikan rencana kita. Bayu tidak mengatakan apa-apa, tetapi di dalam pikirannya, dia mulai meragukan keputusan Nadia. Ketika malam semakin larut, Arya tiba-tiba datang ke rumah Laras dengan wajah panik. Ada apa lagi, Arya? Tanya Dava dengan nada tidak sabar. Aku menemukan sesuatu, ujar Arya sambil menunjukkan rekaman CCTV yang dia bawa. Ini buktinya, Nadia bekerja sama dengan Bayu, seorang kriminal yang berbahaya. Dia adalah orang yang mengancam Laras. Laras melihat rekaman itu dengan mata membelalak. Dia tidak menyangka bahwa Nadia akan sejauh itu. Namun, sebelum mereka sempat merencanakan langkah berikutnya, sebuah suara keras terdengar dari luar. Ledakan kecil mengguncang halaman depan rumah Laras. Dava segera keluar untuk memeriksa, tetapi yang dia temukan hanyalah sebuah pesan lain yang tertulis di dinding pagar. Ini baru permulaan. Laras menahan napas, sementara Arya dan Dava saling memandang dengan penuh kewaspadaan. Mereka tahu, perang melawan Nadia baru saja dimulai.